Tahun pertama Ayono Koji di bangku SMA-nya telah berakhir dan sekarang tahun keduanya akan dimulai dari sekarang. Dan berikut rincian poin kelas pada tahun pertama. Poin kelas yang berhasil diperoleh Sakanagi yang saat ini di tempat pertama melebihi 1919. Diikuti 542 poin di kelas B yang dipimpin oleh Ichinose. Selisih 2 poin di bawahnya kelas C yang dipimpin oleh Ryuan memiliki 540 poin. Sedangkan kelas D yang dipimpin oleh Horikita memiliki 275 poin. Ada perbedaan yang sangat besar dengan poin kelas C. Setelah upacara pembukaan usai, Ayono Koji bersama teman lainnya mulai memasuki ruang kelas sebagai siswa tahun kedua. Jika pada tahun pertama mereka masih menggunakan kapur untuk menulis di papan tulis, namun sekarang sebuah monitor besar yang menggantikan fungsi dari papan tulis. Ayono Koji berjalan menuju posisi tempat duduknya yang sama seperti tahun lalu yang telah diinstruksikan sebelumnya. Kemudian Ayono Koji didekati oleh Miyake Akito yang merupakan anggota dari kelompok Ayono Koji. Akito sempat khawatir dengan Ayono Koji karena selama liburan musim semi, dirinya jarang berkumpul dengan kelompok. Ayono Koji meminta maaf kepada Akito dan berjanji akan lebih sering lagi menunjukkan wajahnya. Ayono Koji bisa mendengar suara gadis ceria yang tak lain adalah Kuaruizawa Kei, pemimpin para gadis di kelas D, sekaligus pacar dari Ayono Koji, walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahui fakta ini. Terdengar suara terkejut yang mirip jeritan tak kala seorang gadis memasuki ruang kelas. Siswi perempuan yang menarik perhatian itu menuju kursi di sebelah Ayono Koji. Gadis itu adalah Horikita Suzune. Penampilannya sedikit berbeda. Rambut hitamnya yang panjang dan indah telah menghilang dan sekarang menjadi lebih pendek. Dan reaksi yang paling mengejutkan datang dari Sudo dan Kusina. Mereka sampai mengira penyebab Horikita memotong rambutnya karena patah hati. Alasan Horikita memotong rambutnya adalah karena ia sudah terlepas dari masa lalunya dan mulai menjalin hubungan baik dengan kakak laki-lakinya yaitu Horikita Manabu yang baru saja lulus. Kusida berpikir untuk memanjangkan rambutnya karena dirinya tidak ingin memiliki panjang rambut yang sama dengan orang yang dia benci. Sebenarnya Horikita mulai kesal dengan lingkungan sekitarnya perihal potongan rambutnya, tetapi untung saja bel berbunyi dan percakapan di kelas pun berakhir. Beberapa hari telah berlalu semenjak upacara pembukaan berakhir. Selain perubahan besar pada papan tulis, terdapat perubahan juga pada buku tulis yang diganti dengan tablet. Tablet ini diberikan kepada setiap siswa beserta perangkat pengisi kecepatan tinggi. Dengan syarat dilarang untuk membawa pulang tablet, tetapi diizinkan untuk membawa pulang data yang diperlukan dengan mentransfer data ke ponsel pribadi masing-masing. Japashira Sensei masuk bersamaan dengan bel yang berbunyi. Dia berdiri di mimbar dan mengeluarkan ponselnya, meminta siswa di kelas untuk mengambil ponsel dan meletakkannya di atas meja. Bila ada siswa yang lupa membawanya, mereka dipinta untuk kembali mengambilnya di asrama. Dan untungnya hari ini semua siswa membawa ponselnya masing-masing. Japashira Sensei mulai berbicara untuk mengakses situs sekolah dan menginstal aplikasi baru. Nama resmi aplikasi itu adalah Overall Ability atau disingkat OAA. Sebuah aplikasi yang menampilkan nilai individu secara numerik tak hanya satu kelas namun semua kelas dan angkatan. Dan diperkenalkannya aplikasi ini juga berhubungan dengan ujian khusus yang akan mereka hadapi. Ayono Koji berpikir untuk melihat nilainya terlebih dahulu, dan inilah tampilan nilai Ayono Koji. Kemampuan akademik C, kemampuan fisik C+, kemampuan berpikir D+, kontribusi sosial C+, keseluruhan kekuatan C dengan nilai 51. Kemampuan akademik dihitung dari skor tes tertulis yang dilakukan sepanjang tahun. Kemampuan fisik dihitung dari evaluasi di kelas pendidikan olahraga, kegiatan dalam klub, evaluasi pemeriksaan khusus. Kemampuan berpikir dihitung dari kehidupan sosial di dalam masyarakat, seperti jumlah teman, keterampilan komunikasi, dan kecakapan hubungan. Kontribusi sosial dihitung dari berbagai faktor seperti sikap kelas, keterlambatan kehadiran, atau perilaku bermasalah, dan kontribusi ke sekolah sebagai keanggotaan OSIS. Kekuatan keseluruhan, kemampuan siswa dinilai dari 4 hal di atas, dan kontribusi sosial berdampak setengahnya.
Capai Shira Sensei berkata mungkin di antara mereka tidak puas dengan penilaiannya, namun nilai tersebut sudah berdasarkan hasil sampai akhir tahun lalu. Capai Shira Sensei juga memberi semangat bahwa hasil dari tahun lalu hanyalah masa lalu, dan berharap bagi mereka yang mencapai nilai yang buruk untuk mengubah persepsi mereka pada kesempatan ini. Misalnya Sudo yang kemampuan akademiknya diberi nilai E+, dapat menjadi nilai A+, jika dirinya mendapatkan nilai sempurna dalam ujian tertulis berikutnya. Walaupun nilai akademiknya E+, namun Sudo adalah satu-satunya orang di kelas 2 dengan kemampuan fisik A+. Inilah total kemampuan Sudo di tahun pertamanya. Prestasi akademik E+, kemampuan fisik A+, kemampuan berpikir D+, kontribusi sosial E+, keseluruhan kekuatan C dengan nilai 47. Di sini data dari siswa tahun pertama tampaknya dibuat berdasarkan ujian masuk dan informasi ketika mereka berada di kelas 3 SMP. Dan kemampuan komprehensif tertinggi di kelas T diraih oleh Yosuke Hirata dengan total kemampuan sebagai berikut. Kemampuan akademik B+, kemampuan fisik B+, kemampuan berpikir B, kontribusi sosial A, keseluruhan kekuatan B+, dengan nilai 78. Di sisi lain, urutan terendah diperoleh Ike dan Sakura Airi dengan catatan total kemampuan 37. Hal ini membuat posisi Ike dan Airi kurang aman dan memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk dikeluarkan dari sekolah. Capai Shira Sensei mengatakan jika siswa yang memiliki total kekuatan yang kurang akan diberikan semacam penalti, bahkan hal yang terburuknya adalah drop out. Capai Shira Sensei juga mengatakan bahwa sistem baru ini merupakan usulan dari ketua OSIS saat ini, Nagumo Miyabi. Mimpi Nagumo untuk menciptakan suatu mekanisme yang akan dievaluasi sesuai dengan kemampuan individu mulai terrealisasikan. Capai Shira Sensei juga mengingatkan semua siswa kelas D untuk terus berusaha mendapatkan nilai yang tinggi setiap harinya. Jam pertama pun berakhir. Saat waktu istirahat, setiap siswa mulai menatap layar ponselnya. Ayano Koji juga penasaran dengan nilai dari teman sekelasnya serta siswa di kelas lain. Ayano Koji melihat Sudo yang terlihat kesal menatap Koenji. Sudo kesal karena peringkatnya lebih rendah daripada Koenji. Ayano Koji yang mendengar itu pun mulai memeriksanya di aplikasi. Hasil tahun pertama Rokusuke Koenji. Kemampuan akademik B, kemampuan fisik B+, kemampuan berpikir D, kontribusi sosial D, keseluruhan kekuatan C dengan nilai 53. Sudo tak mau mengakui kemampuan Koenji, walaupun kemampuan fisik Koenji sangat tinggi, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi daripada Sudo. Alasan mengapa Sudo memiliki peringkat yang lebih rendah dari Koenji adalah bagian kontribusi sosial Sudo yang kecil. Karena kita tahu sendiri, awalnya Sudo adalah anak bermasalah yang sering menyebabkan masalah kepada siswa lain. Hal ini memberikan dampak negatif di lingkungan sekitarnya. Jam pelajaran kedua pun dimulai. Capai Shira Sensei mulai membahas mengenai ujian khusus yang akan mereka hadapi, sekaligus ujian khusus pertama mereka sebagai siswa tahun kedua. Capai Shira Sensei mengatakan bahwa ujian khusus ini merupakan ujian baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ayano Koji mulai bertanya-tanya apakah ini pengaruh dari Tukishiro atau Nagumo, karena sistem sekolah tampaknya berubah secara drastis. Ujian khusus ini adalah ujian tertulis. Berbeda dengan ujian tertulis sebelumnya, kali ini mereka sebagai siswa tahun kedua akan berpasangan dengan siswa tahun pertama. Mendengar hal ini, semua siswa terkejut. Selama ini mereka hanya bersaing antar kelas di angkatan yang sama dan berpikir hampir tidak mungkin bersaing melawan kelas di angkatan lain, terutama mereka belum banyak mengenal siswa dari angkatan pertama. Capai Shira Sensei berkata di ujian ini akan berdampak pada dua aspek penilaian mereka, yaitu kemampuan akademik dan keterampilan komunikasi atau kemampuan berpikir mereka. Ike juga sempat bertanya mengapa mereka harus bersaing dengan angkatan pertama dan bukan dengan angkatan yang sama. Capai Shira Sensei menjawab bahwa ketika mereka menjadi anggota masyarakat, tidak mungkin mereka hanya bersaing dengan sesama lulusan di tahun yang sama. Pasti mereka juga akan bersaing dengan lulusan yang berada di tahun berbeda, entah itu lulusan yang lebih muda atau sebaliknya. Ujian khusus ini akan diadakan pada akhir bulan, sekitar 2 minggu dari sekarang.
Dalam 2 minggu itu dapat mereka manfaatkan untuk belajar dan memilih pasangan dengan cermat. Ujian akan terdiri dari 5 mata pelajaran, skor satu pelajaran adalah 100 poin, dengan total 500 poin jika semua mata pelajaran dijawab dengan benar. Dan karena ini merupakan ujian berpasangan, maksimal poin yang dapat diperoleh adalah 1000 poin dengan kedua nilai pasangan digabungkan. Karena ujian ini adalah ujian khusus, maka akan ada hadiah bagi mereka yang mencapai nilai maksimal. Nilai kelas diambil dari nilai rata-rata setiap siswa di kelas, dan apabila nilai rata-rata kelas tersebut lebih tinggi dari kelas yang lain, akan mendapatkan hadiah sebagai berikut. Hadiah berdasarkan peringkat. Peringkat pertama 50 poin, peringkat 2 30 poin, peringkat 3 10 poin, peringkat 4 0 poin. Tak hanya poin kelas, setiap individu juga akan mendapatkan hadiah berupa 100.000 poin pribadi jika mereka masuk kategori 5 pasangan teratas. Dan karena ini adalah ujian khusus, tentu saja ada risiko dalam ujian ini. Jika setiap pasangan memiliki 500 poin atau kurang dari itu, maka siswa tahun kedua akan di-drop out dan siswa tahun pertama tidak akan mendapatkan poin pribadi selama 3 bulan, terlepas dari poin kelas yang diperoleh. Dan apabila diketahui ada seorang siswa yang sengaja memanipulasi atau menurunkan skor mereka, maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman yang sama dari pihak sekolah. Disinilah fungsi dari aplikasi OAA. Aplikasi ini akan mempermudah setiap siswa dalam memilih pasangan mereka, karena mereka bisa menilai sendiri kemampuan siswa melalui rincian data yang ditampilkan. Tapi hal ini mungkin akan menguntungkan siswa dengan kemampuan akademik tinggi. Mereka lebih mudah memilih pasangan yang mereka inginkan, dan biasanya mereka akan bekerja sama dengan pasangan yang pintar untuk membidik peringkat teratas. Begitu juga sebaliknya, siswa dengan kemampuan akademik yang rendah akan sulit untuk menemukan pasangan dan kemungkinan di antara mereka tak terpilih. Untuk dapat bertahan, siswa yang kemampuan akademiknya rendah akan mencari siswa yang pintar sebagai pasangan mereka. Dan jika siswa dengan kemampuan akademik rendah bekerja sama, akan sulit untuk mendapatkan skor lebih dari 500 poin. CP Sira Sensei menjelaskan bagaimana cara mereka memilih pasangan, dan mereka wajib menggunakan aplikasi OAA dalam memilih pasangan mereka, dengan cara mengirim permintaan kepada siswa yang diinginkan untuk menjadi pasangan. Jika permintaan tersebut diterima, maka mereka tidak dapat menggantinya lagi apapun alasannya, kecuali untuk masalah yang tidak dapat dihindari seperti putus sekolah atau penyakit berat. Dan aplikasi akan direset setelah 24 jam jika permintaan yang diajukan ditolak oleh siswa yang mereka pilih. Kedua pasangan yang telah dikonfirmasi akan ditampilkan informasinya di OAA yang diperbarui pada jam 8 pagi di hari berikutnya. Ike sedikit khawatir sebab tingkat kemampuannya berada di posisi terendah. Hal ini akan sangat berpengaruh bagi Ike karena sudah pasti tidak akan ada siswa tahun pertama yang ingin bekerja sama dengannya. CP Sira Sensei berkata untuk tidak terlalu khawatir, dan di sini CP Sira Sensei juga sedikit menjelaskan jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan mereka belum juga mendapatkan pasangan, maka pasangan akan dipilih secara acak. Walaupun demikian, akan ada perlakuan yang berbeda dengan pasangan yang telah dibentuk sebelum batas waktu ujian. Bagi pasangan yang terbentuk di saat waktu telah habis, akan mendapatkan semacam penalti berupa pengurangan skor sebanyak 5% dari skor keseluruhan. Para siswa di kelas terkejut mendengar adanya hukuman pengurangan nilai sebanyak 5%. Karena bagi mereka 5% itu cukup besar, terutama mereka sebagai siswa di tahun kedua yang memiliki potensi untuk dikeluarkan dari sekolah dalam ujian khusus kali ini. Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan lainnya sehubungan dengan ketidakseimbangannya jumlah siswa kelas 1 dan 2. Karena sudah ada 3 siswa di tahun kedua yang keluar dari sekolah, otomatis 3 siswa dari tahun pertama yang tidak mendapatkan pasangan akan ujian sendiri dengan peraturan yang berbeda pula. Sama seperti memainkan 2 peran orang, nilai mereka akan digandakan, tapi hukuman 5% akan tetap berlaku sama halnya dengan siswa yang tidak mendapatkan pasangan pada waktu yang ditentukan. Sebenarnya Ayono Koji tidak terlalu mempermasalahkan dengan siapa dia akan berpasangan. Walaupun demikian, Ayono Koji merasa posisinya saat ini tetaplah tidak aman, karena mungkin saja akan ada anak dari wet room yang berbau di antara siswa kelas 1 seperti yang telah dikatakan Tsukishiro.
Jadi Ayano Koji harus berhati-hati dalam memilih pasangannya. Seandainya anak tersebut berhasil berpasangan dengannya, maka itu akan menjadi akhir bagi Ayano Koji. Bahkan jika Ayano Koji berhasil mencetak skor sempurna di setiap mata pelajaran, namun akan beda ceritanya jika anak dari webtoon tersebut sengaja mencetak 0 poin, maka Ayano Koji tidak dapat menghindar dari kata drop out. Walaupun pasangannya juga menerima hukuman, tapi hukuman yang diterima tidak seberat siswa tahun kedua. Meski sebelumnya Capeshira Sensei telah mengatakan bahwa siswa yang sengaja memanipulasi atau menurunkan skornya akan dikeluarkan dari sekolah, dan bisa dikatakan ini merupakan langkah pencegahan penipuan, karena pihak sekolah dapat mengetahui dengan baik kemampuan semua siswanya dengan informasi yang mereka miliki saat ini. Namun ini bukanlah hal yang mustahil bagi anak webtoon, karena bisa saja anak tersebut sengaja terlihat bodoh dan meraih nilai yang rendah ketika ujian masuk, dan membuat data yang dimiliki sekolah tidak akurat. Ayano Koji yakin ujian khusus ini dibuat oleh Tukishiro. Ayano Koji berpikir untuk bertindak lebih cepat dan memilih pasangan selain anak webtoon. Tapi karena nilai akademik Ayano Koji adalah C, akan sangat sulit memilih pasangan sesuka hatinya. Menurut Ayano Koji, akan lebih aman jika dia memilih siswa dengan nilai yang sama. Capeshira Sensei menyampaikan bahwa ujian khusus kali ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada ujian yang telah diadakan selama ini. Menurut Capeshira Sensei, walaupun siswa tersebut memiliki nilai akademik E+, setidaknya bisa memperoleh 150 poin, bahkan bisa mencapai angka 200 poin jika mereka belajar dengan serius. Kemudian Capeshira Sensei menampilkan tabel prediksi nilai ujian tertulis yang berdasarkan kemampuan akademik. Kemampuan akademik I bisa memperoleh 150 poin hingga 200 poin. Kemampuan akademik D bisa memperoleh 200 poin hingga 250 poin. Kemampuan akademik C bisa memperoleh 250 poin hingga 300 poin. Kemampuan akademik B bisa memperoleh 350 poin. Kemampuan akademik A bisa memperoleh 400 poin. Sebelum jam pelajaran berakhir, Capeshira Sensei sempat mengingatkan mereka untuk mempersiapkan diri dengan benar jika mereka ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Jika tidak, mungkin nilai mereka akan berada jauh dengan tabel prediksi. Pada waktu istirahat, banyak siswa mulai berkumpul di sekitar Hirata dengan wajah panik setelah mendengar penjelasan Capeshira Sensei tentang ujian khusus yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Terlihat Horikita juga ikut bergabung dengan mereka. Hirata meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak panik. Hirata, Horikita, dan siswa kelas lainnya mulai membahas ujian khusus kali ini. Horikita mengutarakan pemikirannya bahwa mereka harus saling bekerja sama seperti ujian-ujian sebelumnya. Menurut Horikita, dengan bekerja sama bukan hal mustahil untuk mendapatkan lebih dari 250 atau 300 poin. Horikita mengatakan kepada mereka untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan pasangan, dan apabila mereka sudah mendapatkan pasangannya masing-masing, penting bagi mereka untuk konsultasi kepada Horikita dan Hirata. Hirata juga akan membantu mereka dalam menemukan pasangan, terutama mereka dengan tingkat kemampuan yang rendah. Hirata akan bernegosiasi dengan siswa tahun pertama yang tergabung ke klub sepak bola sebagai pasangan untuk kelas mereka. Horikita bertanya kepada Sudo apakah dia bisa meminta bantuan dari siswa tahun pertama yang tergabung dengan klub basket. Sudo yang mendengar hal ini hanya mengalihkan pandangannya. Karena di sini Sudo merupakan senior di klub basket, dia juga mulai mengintimidasi siswa-siswa tahun pertama yang ingin bergabung dengan klub, membuat dirinya di posisi orang yang tidak disukai. Menurut Sudo, mungkin dia akan kesulitan dalam mendapatkan pasangan. Sepertinya Horikita harus mendapatkan pasangan untuk Sudo terlebih dahulu. Pada jam makan siang, Ayano Koji berjalan menghampiri Horikita yang saat ini menunggunya di koridor. Ayano Koji menebak alasan dirinya dipanggil adalah untuk membahas mengenai ujian khusus yang akan datang dan langsung diiyakan oleh Horikita. Namun sebelum membahas ujian khusus ini, Ayano Koji dan Horikita pernah membuat janji selama liburan musim semi untuk bersaing di salah satu mata pelajaran dalam ujian tertulis. Dan di ujian kali ini akan dijadikan ajang kompetensi mereka.
Di sini Ayono Koji memberi kemudahan kepada Horikita untuk menentukan mata pelajaran yang dia sukai. Dengan taruhan, jika Ayono Koji menang, Horikita harus bergabung dengan OSIS. Dan jika Horikita yang menang, Ayono Koji harus membantu Horikita dan tidak boleh menyembunyikan kekuatan yang Ayono Koji miliki. Kemudian pembicaraan berlari ke ujian khusus. Prioritas utama Ayono Koji adalah membantu teman sekelasnya yang memiliki nilai akademik yang rendah, terutama nilai akademik I dan D. Horikita setuju dengan perkataan Ayono Koji. Prioritas pertama mereka adalah membantu Sudo terlebih dahulu, karena nilai akademik Sudo berada di urutan terendah di kelas 2D. Ayono Koji juga sudah selesai memeriksa jumlah siswa tahun pertama dengan kemampuan akademik B atau lebih tinggi. Totalnya ada 54 orang dengan rincian 17 orang di kelas A, 13 orang di kelas B, 13 orang di kelas C, dan 11 orang di kelas D. Sedangkan di kelas mereka ada 4 orang dalam kategori I dan 8 orang dalam kategori D. Totalnya ada 12 siswa, presentasi yang masuk akal. Menurut Ayono Koji, kelas mereka akan berada di posisi yang aman apabila mereka bisa mengamankan sebagian besar dari 54 orang tersebut. Tak lama kemudian mereka mendapat pesan melalui forum sekolah yang dikirim oleh pemimpin kelas B tahun kedua, Ichinose Honami, yang akan mengadakan pertemuan sepulang sekolah di gedung olahraga antar siswa tahun pertama dan siswa tahun kedua. Horikita memuji tindakan Ichinose yang bertindak dengan cepat dan juga memikirkan semua orang dibandingkan memikirkan dirinya sendiri. Dengan adanya pertemuan ini, mungkin saja ada pasangan yang terbentuk dari sana. Horikita mengatakan bahwa pertama-tama mereka harus memutuskan apa yang akan mereka lakukan terlebih dahulu. Dengan kata lain, mereka akan berpartisipasi pada pertemuan tersebut. Ayono Koji yang menyadari hal ini mencoba memalingkan matanya ke suatu tempat, seolah enggan untuk pergi. Namun Horikita yang menyadarinya mulai melotot menatap Ayono Koji dan membuat Ayono Koji mengiyakan ajakan Horikita. Karena pemimpin kelas B sudah bergerak, Horikita pun menanyakan pendapat Ayono Koji strategi apa yang akan dilakukan kelas A dan C dalam menghadapi ujian ini. Ayono Koji berpikir dengan menggunakan poin pribadi, singkatnya mereka akan melakukan negosiasi dengan poin pribadi untuk bekerja sama. Horikita juga berpikir bahwa kekuatan poin pribadi menjadi faktor penting di sekolah ini. Horikita juga sempat bertanya langkah apa yang akan diambil Ayono Koji untuk mendapatkan pasangan. Ayono Koji menjawab akan berusaha untuk mendapatkan pasangan bagi dirinya sendiri, dan Ayono Koji juga bilang jika dia mengalami kesulitan, dia akan meminta pertolongan Horikita. Yang dipikirkan Ayono Koji hanyalah anak dari Webtoon yang mungkin berada di tahun pertama. Jadi Ayono Koji tidak boleh gegabah dalam memilih pasangannya.